Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nur Fitri. Pagi Bu. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sehat. Insya Allah saya siap Mantap. belajar. Oke, jadi Ibu seperti rencana kita sebelumnya bahwa hari ini Ibu akan melaksanakan observasi di kelas yang mana saya hadir sebagai supervisor Ibu. Dan sebelum pelaksanaan observasi tersebut, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait pra-observasi di kelas Ibu nanti ya. Baik, pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana atau apa saja tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya di kelas Ibu hari ini. Iya, baik, terima kasih. Jadi dan tujuan pembelajaran kami itu secara garis besar memiliki 4 tujuan pembelajaran. Ya. Yang pertama, mereka diharapkan mampu menemukan informasi yang akurat dan aktual. Yang kedua, memahami struktur dan unsur berita. Dan yang ketiga, mampu menyajikan vlog. Dan yang keempat, mereka sudah dalam tahap membuat proyek vlog tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi. Baik, seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian untuk area pengembangan nih yang ingin Ibu capai, yang ingin Ibu harapkan anak-anaknya pada hari ini seperti apa Bu? Iya. Yang saya harapkan dalam pertemuan nantinya, kompetensi yang diharapkan pada siswa itu merujuk pada tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mereka mampu menemukan informasi yang akurat dan aktual. Area pengembangannya itu di mana siswa memiliki literasi informasi yang baik, bagaimana cara menemukan informasi. Misalnya kita lihat dari bagaimana sih caranya menemukan informasi yang terbaru. Nah, itu saya juga mengajarkan bagaimana menggunakan alat penelusuran itu difilter waktunya dalam seminggu terakhir. Gitu. Terus juga mereka juga diharapkan memiliki kompetensi memahami alasan-alasan kenapa informasi tersebut akurat. Kenapa informasi itu memiliki kredibilitas atau sesuatu yang dapat dipercaya. Itu area pengembangan untuk pertemuan nantinya. Oke, siap. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya rencana pengembangan Ibu nantinya kepada murid Ibu. Kemudian kalau kita berbicara tentang strategi kira-kira apa aja yang udah Ibu siapkan nih untuk pembelajaran hari ini Bu? Iya, saya sudah menyiapkan atau merencanakan strategi yang saya gunakan itu strategi diferensiasi, yaitu pada diferensiasi proses dan konten. Baik. Saya sudah menyiapkan beberapa konten ya, baik dari PowerPoint dan juga proyektor, buku ajar, dan bahkan saya juga menyiapkan atau mengharapkan nanti kegiatannya siswa saya bisa menemukan di internet ya. Jadi itu diferensiasi kontennya. Lalu untuk diferensiasi prosesnya, ya, ini tadi mereka menemukan di internet dan juga menyimak. Gitu. Baik, menyimak ya Bu ya. Oke, nah berarti udah Ibu sampaikan dari tujuan pembelajaran, area yang ingin Ibu kembangkan serta strategi yang nanti Ibu pakai. Harapannya semoga nanti pembelajaran atau observasi di kelasnya berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Pokoknya tetap semangat. Nanti kalau misalnya saya hadir di kelas tidak apa-apa ya Bu ya. Oke, kalau gitu terima kasih Ibu. Semoga lancar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Fitri. Terima kasih ya. Untuk refleksi saya sama pembelajaran pada satu, yang pertama saya bisa membedakan antara kalimat fakta dan opini, deduktif, paragraf deduksi dan deduktif. Nah, pada kalimat fakta yaitu kalimat yang menyatakan data sesuai atau pernah terjadi, data yang benar. Pada kalimat opini yaitu pendapat seseorang yang belum tentu dipastikan itu benar-benar terjadi. Nah, pada paragraf deduksi yaitu paragraf yang dimana pada awalnya terdapat pernyataan umum dan diakhiri dengan dan diakhiri dengan pernyataan usul. Begitu juga sebaliknya induktif yaitu pertanyaan khusus atau pertanyaan umum. Nah, terus yang saya ketahui juga yaitu teks argumentasi. Teks argumentasi adalah penulisan yang menyajikan tentang suatu pendapat atau gagasan penulis untuk meyakinkan pembacanya kalau itu adalah tulisan yang benar atau fakta. Nah, dalam teks argumentasi terdapat ciri-ciri, struktur, dan olahannya. Kita nomor insya Allah semuanya sudah mencapai dari tujuan pembelajaran ya. Bagaimana
dan bagaimana cara kita mempromosikan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya. Ada yang tahu selanjutnya kita belajar apa? Belajar menyajikan. Ada yang di sini sudah pernah menulis berita atau bahkan beritanya sudah dimuat di media? Ada yang pernah? Ada yang pernah memenangkan menulis artikel? Belum. Ya, makanya kita perlu belajar dulu agar berita kita tembus ke media. Di sini ada tujuan pembelajaran, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, pasti akan selalu apa sih yang pengen kita capai pada tujuan pembelajaran itu. Ada yang bisa menjelaskan tujuan pembelajaran apa yang perlu kita capai pada bab ini? Silakan, ada yang bisa menjelaskan? Ya, Nadila, silakan Nadila. Jadi yang pertama kita dituntut untuk membaca, ya. Setelah dari tujuan membaca itu kita dituntut untuk mampu memproduksi atau menulis. Sekarang buat Nadila, judul berita aktual. Ini per individu ya tugasnya dinilai. Nanti setelah ini dibuat akan dipresentasikan. Ini menjadi dasar teorinya ini. Silakan dimulai. Oke, sebentar ya. Dicari judulnya. Berita apa saja ya. Tapi menyebutkannya secara formalnya berita yang tidak bermutu, ya. Upacara peringatan ke-79 TNI bermutu tidak? Bermutu itu. Kenapa tidak bermutu? Bermutu itu. Jadi tidak bermutu apa selain dari berita gosip Fadel dan Loli itu, apa selain daripada itu? Ada lagi nggak yang tidak bermutu, contoh yang lainnya? Apa misalnya? Ini yang harganya sama yang kayak kalau berita Gorontalo itu bermutu tidak itu? Tapi mungkin aja edukatif ya, mungkin edukatif. Tapi tergantung dari judul beritanya. Mungkin dia tidak edukatif, mungkin edukatif. Tapi yang biasanya yang kurang bermutu ini berita tentang selebritas, tentang selebritas. Iya, misalnya dia cerai, misalnya berbagai macam dramanya ya. Ya, bagus ya punya ya, skandal panas PDB. Nah, ini tidak. Iya. Jago ya, dari berita tidak bermutu ya. Itu salah satu contoh berita tidak bermutu. Itu dari mana? Pertanyaannya, misalnya beritanya judulnya gini, 25 artis mengisi kursi anggota dewan dari parlemen. Iya, betul ya Niki ya. Jadi kita dapat menilai kualitas dari parlemen dan anggota dewan kita. Yang kebanyakan seharusnya diharapkan diisi oleh praktisi atau akademisi, para selebriti. Hah? Iya. Tapi nggak tahu sih kalau komen entah dia memiliki riwayat pendidikan yang baik atau tidak. Kan yang paling termuda anggota dewan itu berapa usianya? Ada yang Jadi maju, silakan.
5 berita contohnya. Berita pertama adalah berjudul Indonesia Deflasi 5 bulan, apa penyebab dan dampaknya bagi masyarakat. Judul berita kedua, potret 3 pasangan cawagup DKI, ada visi-misi di debat perdana. Judul berita ketiga, fakta-fakta OTT KPK di Kalimantan Selatan, tangkap 4 orang, sita 10 miliar rupiah. Judul berita keempatnya adalah beredar rekaman diduga pertama-tama telepon PCOP-nya minta kelakuan Aziza Salsa dan Salim diviralkan. Judul berita kelimanya adalah breaking news, aksi Den Fadil Bagide di depan wartawan usai diperiksa polisi. Baiklah, langsung akan saya nilai mana saja yang berbobot dan tidak berbobot menurut pengetahuan saya. Silakan 2 yang berbobot, 1 yang tidak. Yang berbobot tentu saja adalah berita yang pertama, kedua, dan ketiga. Mengapa? Karena berita tersebut adalah berita yang membahas perihal nasional, seperti tadi tentang deflasi yang terjadi di Indonesia, tentang pemilihan cawagup daerah khusus ibu kota Jakarta, dan juga sekarang bukan DKI lagi yang sudah berubah, cawagup Jakarta pokoknya. Dan juga ketiga adalah tentang penangkapan orang korupsi di Kalimantan Selatan. Jadi karena mereka membahas tentang keadaan nasional, kita tuh sebagai pembacanya bisa mengetahui, bisa mendapat informasi tentang bagaimana kita nih menyusun rencana kita untuk beberapa waktu ke depan. Jadi dapat menjadi landasan langkah kita ya. Oke, betul. Kalau berita yang kurang berbobot menurut saya adalah berita D dan E, karena terlalu spesifik membahas seseorang, dan seseorang itu tidak memiliki implikasi yang luas kepada hidup banyak orang di Indonesia ini. Saya tidak mengatakan bahwa berita yang terlalu membahas spesifik seseorang itu sudah pasti tidak berguna. Misalkan kalau berita yang membahas tentang, misalkan di Indonesia ini kan belum ada kan yang pernah dapat Nobel kan ya. Siapa tahu di suatu hari nanti ada yang dapat Nobel di bidang fisika atau kimia begitu. Nah itu penting itu, walaupun dia cuma membahas spesifik satu orang, karena penemuan dia itu bisa menjadi landasan baru bagi industri di Indonesia ini. Itu tetap bisa bersyukur ya. Karena hasil karyanya itu bisa bermanfaat bagi banyak Bukan orang. karena seorangnya, tapi karena nilai seorangnya. Ya, apakah dia bisa memberi implikasi yang luas bagi banyak orang? Iya. Tepuk tangan buat dia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Selanjutnya Diki, silakan Diki memaparkan berita yang kami baca. Nanti 2 orang lagi memaparkan kredibilitas media. Mau berapa? Semampunya kamu. Jadi kan ceritakannya boleh. Dia lebih sensor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas berita yang sudah saya temukan di internet. Jadi saya memiliki 5 berita, yaitu ada 2 yang tidak bermutu dan 3 yang bermutu. Saya akan mulai dari yang bermutu dulu. Yang pertama ada Batik Kampung Atap dan Omang Angkringan sukses gelar fashion show peringati Hari Batik Nasional yang berlokasi di Swiss Bell Hotel Kapal Pinang. Jadi ini sangat penting untuk sektor wisata kita di Bangka Belitung. Ini Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu Nur Fitri ya. Setelah tadi pras, kemudian observasi, dan saat ini kita sampai di step pasca observasi. Alhamdulillah. Ya, Sudah terlaksana. betul sekali. Tadi saya sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Kegiatannya sangat amazing atau luar biasa. Dan sekarang saya ingin berbincang-bincang sedikit nih bersama Ibu. Nah, mengenai refleksi Bu, kira-kira apa refleksi yang bisa Ibu sampaikan dari kegiatan yang sudah Ibu laksanakan tadi? Iya. Tadi untuk melihat berdasarkan atau berlandaskan pada pra-observasi kita tadi,
Saya rasa saya sudah menerapkan atau melaksanakan area pengembangan yang pertama, yaitu siswa saya mampu menggunakan alat penelusuran juga secara akurat untuk menemukan berita yang aktual atau yang terkini. Baik. Nah, jadi cara saya sudah tercapai, siswa saya sudah paham bagaimana menggunakan atau menemukan informasi yang teraktual. Ya. Terus juga saya rasa siswa saya dari tadi ada presentasi yang Ibu lihat tadi, bahwa area pengembangan yang kedua itu juga sudah tercapai, bahwa siswa saya sudah mampu menjelaskan alasan-alasan kenapa berita itu akurat atau memiliki kredibilitas yang baik. Mantap ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi untuk area pengembangan yang sudah kita bahas di praobservasi itu kurang lebih sudah tercapai ya Bu ya untuk pembelajaran hari ini. Bagus sekali Bu, mantap. Nah kemudian terkait pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan, saya lihat Ibu sudah menerapkan budaya positif di kelas, misalnya memulai dengan salam terlebih dahulu dan memastikan semua kondisi murid-muridnya sudah baik dan rapi dan siap untuk belajar. Dan untuk pembelajaran berdiferensiasinya sangat baik sekali ya Bu ya. Terima kasih. Yes, dari pembelajaran sudah Ibu laksanakan, saya melihat ada 2 pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses. Di mana dalam hal itu Ibu menginstruksikan anak murid Ibu untuk mencari berbagai sumber belajar, misalnya dari website, kemudian dari TikTok dan sebagainya. Dan prosesnya sudah baik sekali. Ibu menginformasikan bahwa mereka harus memilih mana berita yang bermutu dan tidak bermutu, seperti itu. Kurang lebih sudah baik sekali Ibu terapkan. Nah kira-kira kalau untuk rencana tindak lanjut nih ke depannya seperti apa Bu? Setelah pelaksanaan observasi hari ini, rencana Ibu selanjutnya mengenai area-area pengembangan yang mungkin belum bisa dicapai hari ini seperti apa Bu? Iya. Mungkin salah satunya tadi siswa saya masih ada kesulitan dalam merangkum atau menciptakan kalimat argumentasi atau mengemukakan alasannya. Jadi mungkin nanti bisa saya tambahkan area pengembangannya, bagaimana cara menciptakan kalimat yang padu. Jadi tadi banyak saya lihat siswa saya itu kalimatnya masih belum padu. Gitu. Jadi sebelum saya mencapai pengembangan mereka mampu menyampaikan argumentasi berita itu akurat, saya rasa perlu untuk menambahkan kompetensi bagaimana menciptakan kalimat yang padu. Karena tadi beberapa saya lihat siswa saya, kenapa ini belum memulai untuk mengungkapkan alasan, karena dijawabnya karena saya sulit untuk menyatakan alasan saya ke dalam bentuk tulisan. Itu yang saya temukan pada hari ini. Jadi kemungkinan nanti pada RTL selanjutnya saya bisa menyiapkan bagaimana menciptakan kalimat yang padu. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Mungkin sudah ada gambaran belum di benak Ibu seperti apa sih nanti strategi Ibu dalam memotivasi nih anak murid Ibu bisa menciptakan kalimat yang padu. Misalnya menggunakan apa atau bagaimana seperti itu Bu? Salah satunya dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu memang ada program 1 semester 1 novel. Nah, ditambah untuk meningkatkan literasi. Jadi sebetulnya dalam proses atau produksi dalam bahasa itu memang keterampilan menulis itu yang paling tinggi. Untuk mencapai keterampilan menulis itu, di mana siswa saya harus banyak konsumsi atau konsumtif bacaan. Gitu. Salah satu strateginya saya dengan tadi banyak membaca atau mereka masing-masing semuanya memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil bacaannya. Jadi saya bisa melihat kemampuan atau perbendaharaan kosakata siswa saya. Baik, jadi Ibu rencananya salah satunya adalah menggiatkan ya kegiatan 1 semester 1 novel seperti itu. Nah di situ mungkin anak-anak akan termotivasi untuk menciptakan kalimat-kalimat yang padu, mulai belajar menulis ya. Perbendaharaan kata yang baik. Berarti sama ya Bu ya, kalau menulis ini problemnya kalau nggak punya pembendaharaan kosakata maka sangat sulit. Betul ya, baik seperti itu ya Bu ya. Oke, jadi sampai juga kita di akhir percakapan pasca observasi hari ini. Terima kasih banyak atas kerjasamanya, dukungan dari Bu Nur Fitri juga. Semoga terima kasih juga dari Ade yang sudah banyak mengajarkan saya strategi dan modul itu sangat berpengaruh pada pembelajaran saya, sehingga pembelajaran saya lebih variatif dan
tadi bisa dibilang KSE tadi apa? Kompetensi sosial emosional. Iya, kompetensi sosial emosionalnya itu juga baru saya ketahui. Jadi saya memiliki pendekatan dengan siswa saya karena prinsip saya juga bahwa belajar itu harus dengan perasaan yang bahagia. Mantap. Itu sudah masuk ke dalam poin KSE sebenarnya. Masya Allah. Oke, terima kasih banyak Ibu Nur Fitri. Sampai berjumpa lagi. Misalnya kalau ada sesuatu yang ingin Ibu diskusikan di luar konteks ini, saya sangat senang hati dan mungkin kita saling bertukar informasi terkait pembelajaran yang berpihak pada murid seperti itu ya Bu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.